mengikuti lagu kebangsaan warga Muhammadiyah, Mars Muhammadiyah. Nah, dan kita sebelum kita mulai kuliah kita pada siang dan sore hari ini, kita bacakan doa bersama-sama. Radi tubillah hidobba wabil imam Muhammadin nabiyya wa rasulah ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, sekarang tibalah kelompok 3 presentasi ya. Silakan. Baik, Pak. Tunggu ya. Kang Idan ternyata ya. Iya. Mangga-mangga Kang Idan. Apakah sudah nampak, Bapak? Ya. Teman-teman? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 ya terdiri dari saya, Idan, Pak Irfan, ada Pak Fatur dan Pak Ari, mencoba memaparkan ya semampu kami terkait dengan tema Islam dan fikih sosial berkemajuan. Jadi di dalam tema Islam dan sosial berkemajuan ini kurang lebih ada dua bahasan lah yang kita mau paparkan presentasi kami ini. Yang terkait pertama adalah fikih sosial. Jadi apa itu fikih sosial, paradigmanya seperti apa, dan ada gagasan-gagasan dari tokoh ulama penggagas dari fikih sosial yang ada di Indonesia. Terus bahasan berikutnya mungkin terkait dengan Islam berkemajuan, itu ada maknanya, landasan dan pilarnya. Kemudian nanti kita mencoba untuk menyimpulkan dari kedua bahasan itu seperti apa nanti. Yang pertama adalah terkait dengan fikih sosial. Kita secara definisi fikih sosial itu terdiri dari 2 kata, yaitu fikih sendiri dan satu lagi sosial. Etimologinya, pengertian fikih itu adalah al-fahmu atau paham ya, paham atau mengerti. Secara terminologi fikih itu adalah ilmu hukum-hukum syara yang bersifat praktis yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Dalam hal ini dalil-dalilnya berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan definisi untuk sosial sendiri adalah yaitu suka memperhatikan kepentingan umum. Dari kedua kata itu, fikih dan sosial dapat kita simpulkan pengertiannya secara umum itu hukum-hukum syariat yang digali secara terperinci karena untuk kemaslahatan atau kepentingan umum. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Irfan. Silakan Pak Irfan. Atau kalau Pak Irfan berhalangan bisa Pak Ari atau Pak Fatur. Halo Pak, bisa Pak? Nah, udah Pak. Oh bisa. Sorry, lagi di mute tadi ya. Oh siap Pak Irfan. Ya, silakan Pak Irfan. Ya, terima kasih Pak Idan. Paradigma fikih sosial ya. Ya, fikih sosial paradigmanya secara singkat dapat dirumuskan paradigma fikih sosial didasarkan atas keyakinan bahwa fikih harus dibaca dalam konteks pemecahan dan pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu yang pertama kebutuhan primer, kemudian yang kedua kebutuhan sekunder, kemudian yang ketiga kebutuhan tersier. Fikih sosial tidak sebagai alat untuk melihat setiap persoalan dari kacamata hitam putih, sebagaimana cara pandang fikih yang lazim kita temukan, tapi fikih sosial lebih menempatkan fikih sebagai paradigma pemaknaan secara sosial. Yang termasuk dalam fikih sosial ini ada 6. Pertama fikih muamalah, kemudian fikih jinayah, kemudian fikih zakat, kemudian fikih wanita, yang kelima fikih dakwah, dan yang terakhir fikih munakat. Kemudian di sini ada gagasan beberapa tokoh mengenai fikih sosial ini. Yang pertama adalah Kiai Haji Sahal Mahfud. Beliau memiliki keinginan kuat untuk memposisikan fikih mampu menjawab
segala tantangan zaman, sehingga lahirlah pemikiran beliau yang terkenal dengan sebutan fikih sosial. Fondasi kuat yang melekat belakangan ini tumbuh terobosan baru yang progresif di bidang fikih ini tak lepas dari keinginan beliau untuk membuktikan bahwa fikih tidak hanya berkaitan dengan ibadah atau ibadah mada, namun juga mampu mengeluarkan manusia dari kejumudan dan keterbelakangan. Akhirnya menemukan konsep baru yang bermakna fikih sosial, yakni fikih yang berhubungan, berkaitan dan berkelindan dengan problematika sosial yang meliputi pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, ekonomi, keilmuan, dan budaya politik. Kemudian dari tokoh yang lain, yaitu Kiai Haji Ali Yafi, beliau dalam menggagas fikih sosial memulai dengan pembahasan tentang Al-Quran, kemudian merangkai masalah sosial masyarakatnya ke masyarakat yang aktual dan terkait masalah hukum. Sebagai fakih, beliau menginginkan pemahaman Al-Quran secara utuh dalam menghadapi tantangan yang kian berlapis. Sebagai saat ini, beliau mengajukan 5 tema utama agar dapat memahami Al-Quran secara utuh, yaitu yang pertama, penegasan, penguatan eksistensi wahyu, kemudian yang kedua, pengenalan masalah ketuhanan, kemudian yang ketiga, pandangan terhadap Islam, yang kemudian yang keempat, pengenalan manusia dan kemanusiaan, ya, dan yang kelima, pandangan terhadap kemasalah kehidupan. Kemudian untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Bapak Arif. Tes. Selesai kedengaran ya? Kedengaran. Jelas, Pak. Islam berkemajuan. Menurut Dr. Hamim Ilyas, dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, bagaimana Islam berkemajuan dalam Al-Quran pada aspek mana makna dan tafsir Al-Quran tentang kemajuan adalah mendorong umat untuk berada pada taraf hidup baik. Hidup baik adalah hidup yang dirasakan enak oleh indera jiwa pribadi serta orang lain. Syarat pokok untuk mewujudkan hidup baik adalah iman dan amal soleh dalam semua bentuknya. Adapun indikator hayah thayyibah adalah hidup sejahtera, sesejahtera-sejahteranya, damai sedamai-damainya, dan sebahagia-bahagianya. Dengan kata lain, tujuan mewujudkan kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan adalah untuk semua, tidak hanya bagi manusia saja, apalagi bagi muslim saja. Ya, next. Respons terhadap fenomena globalisasi, terutama globalisasi kebudayaan, baik dalam bentuk Arabisasi ataupun Westernisasi. Identifikasi karakter keislaman Muhammadiyah dalam kaitannya dengan globalisasi, Islam berkemajuan itu seringkali dimaksud sebagai Islam kosmopolitan, yakni kesadaran bahwa umat Muhammadiyah adalah bagian dari warga yang memiliki rasa solidaritas kemanusiaan universal dan rasa tanggung jawab universal kepada sesama manusia tanpa memandang perbedaan dan pemisahan jarak yang bersifat primordial dan konvensional. Berikutnya. Udah ini, Pak. Oh, udah. Di sini belum. Oh, belum. Agak delay ya. Oh iya. Gimana? Bisa, Pak Ida. Sebentar, saya stop share dulu. Udah tadi, Pak. Oh, tadi udah ya? Iya. Maaf. Ya, terlihat? Belum, Mbak, belum. Nah. Sudah?
Tadi sampai Islam berkemajuan. Landasan teologis. Sepertinya koneksi saya bermasalah ini. Sebentar. Ya, Pak. Islam berkemajuan yaitu dengan mengembangkan etos dari surat Al-Asr, bukan sekedar bicara tentang kewajiban menyantuni orang-orang miskin, tetapi juga berkewajiban berproses untuk membentuk peradaban utama. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa konsep Islam berkemajuan berada dalam wilayah ittihadi. Lebih jauh, ide Islam berkemajuan lebih banyak bergerak pada aspek ittihad tahbiki ketimbang ittihad istinbati. Jika ittihad istinbati terus pada bagaimana menciptakan hukum insya Allah, maka Sebentar Pak, kayak ada kendala nih. Kok ngeheng ya? Kita sebutin aja nggak apa-apa kalau yang baik. Ini Pak. Ada ya? Ada. Maka ittihad tahbiki berfokus pada aspek penerapan. Next. Al-Khilafah, Al-Baqarah 30-33 dan Hud 1161 dan beberapa ayat lain mengenai kekhalifan yang menunjukkan prinsip kedaulatan manusia atau kedaulatan rakyat di suatu negara atau komunitas dalam pengelolaan bumi untuk menciptakan kesejahteraan. Al-Wasatan, Al-Baqarah 143 yaitu modernisasi untuk menghindarkan konflik. Al-Ukhwah, Al-Hujurat 9, 10 yang menganjurkan solidaritas persaudaraan dan kekeluargaan dan ta'aruf. Next. Monoteisme, tauhid, paham bahwa Tuhan itu esa atau tunggal dari segi jumlah sifat dalam pemikiran maupun penghayatan. Rasionalisme mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Alat dalam berpikir adalah kaidah-kaidah logis atau kaidah-kaidah logika. Progresivisme, pemikiran yang menghendaki suatu kemajuan yang akan membawa sebuah perubahan tidak stagnan. Humanisme universal. Humanisme dalam ajaran Islam didasarkan pada hubungan antara sesama manusia, baik itu hubungan sesama muslim maupun dengan umat non-muslim. Memihak kaum lemah. Next. Umat Islam pada zaman yang serba modern ini dituntut untuk mengimplementasikan hukum-hukum Islam dengan realitas sosial. Karena fikih sosial tidak hanya bersifat deskriptif atau kekinian, tetapi juga bersifat prospektif yang berorientasi pada masa depan. Selain itu, umat Islam berkewajiban berproses untuk membentuk peradaban Islam yang berkemajuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian presentasi dari kami kelompok 3 dengan tema Islam dan fikih sosial berkemajuan. Mungkin dari Pak Imam kalau ada hal-hal yang keliru bisa dikoreksi nanti. Nah, ini kita berikan dulu ke rekan-rekan nih untuk mengomentari atau ada masukan yang didiskusikan.
Masukkan aja ya Pak ya, Dipersilakan. kalau pertanyaan nggak usah ya. Diskusi aja, kita diskusi sama-sama. Iya Pak, benar Pak, diskusi. Assalamualaikum Pak Idan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Sugianto. Boleh bertanya untuk didiskusikan? Boleh Pak. Pak, silakan. Masalah fikih ini saya sangat senang nih Pak, karena dari ilmu fikih ini saya banyak yang nggak tahu sebenarnya nih. Nah, karena nggak tahu inilah saya mau bertanya Pak. Kali ini yang mengatur hukum-hukum Islam gitu ya Pak ya, di bermasyarakat dan lain sebagainya lah. Ini Anda di masyarakat kita nih masih banyak pertentangan mengenai, ya salah satunya yang mau saya tanyakan. Satu, ini Pak, pertanyaannya masalah tahlilan Pak. Itu tahlilan itu hukumnya gimana ya Pak ya? Apakah itu perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad, atau istilahnya bagaimanalah hukumnya? Kemudian Pak, tentang punya ada 4 imam nih, di kita itu ada 4 imam besar, ada kalau nggak salah ya Hambali, Imam Hanafi, mazhab ya? Syafi'i. Imam mazhab. Iya mazhab ya, mazhab. Ada imam, ada 4 imam gitu kan. Nah dari 4 mazhab ini semua kadang-kadang ada aturan hukum-hukumnya yang berbeda gitu Pak. Nah gimana pertanggungjawaban dia di akhirat nanti Pak? Kalau misalkan saya menggunakan mazhab ini, karena mazhab ini saya pikir lebih beruntung kalau saya menggunakan mazhab ini. Terus pakai madhab apalah saya maliki apa yang menguntungkan saya, terus kemudian pertanggungjawaban saya dan pertanggungjawaban para imam itu di akhirat gimana ya kira-kira tuh? Apakah yang diajarkannya itu benar apa salah atau gimana, saya nggak ngerti. Jadi saya sebenarnya sampai sekarang itu saya bingung mau milih madhab siapa sebenarnya gitu. Itu dulu dah, takutnya kebanyakan Pak. Terima kasih. Berat ini Pak, tapi Pak ini harus pakar ini. Soalnya salah-salah statement terkait mazhab ini, waduh, bisa berabe kita. Kayaknya Pak, kita diskusiin ini lah Pak. Inilah tempat kita berdiskusi Pak. Siap. Sambung dulu, mungkin ada lagi dari rekan-rekan yang lain? Atau mau langsung dikomentar ini dengan sama Pak Fatur, Pak... Saya boleh bertanya Pak? Boleh Pak. Ya. Di sini kan fikih sosial itu ada 6 disebutkan. Salah satu di antaranya wanita. Nah, ini maksudnya gimana Pak Fikih? Kenapa laki-laki tidak diatur ya? Siap Pak. Ya, itu aja, terima kasih. Mau langsung dijawab bagaimana Pak? Kayaknya nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi. Langsung aja. Silakan Pak Fatur. Boleh dikomentari dulu Pak Fatur. Mungkin langsung aja ya Pak ya. Yang pertama itu masalah Pak Garji dulu ya. Fikih wanita ya. Fikih wanita nggak fikih laki gitu ya. Ya mungkin ya pendapat saya ini Pak ya. Yang pertama karena wanita itu memiliki karakteristik khusus di mana banyak sekali persoalan-persoalan domestik dan teknis yang sangat spesifik gitu kan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, karena secara umum syariah kita bahkan ada sih yang kritisi gitu bahwa kadang-kala terlalu maskulin fikih kita ini gitu. Jadi fikih kita ini banyak yang mengkritisi maskulin. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga terkait dengan fikih wanita ini, sumber-sumber sini Pak ya, sumber apa namanya kan, Tahu kita break dulu. ya, azan. Dulu adan ya. Iya Pak. Dulu adan. Oke.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mangga dilanjut Kang Indan, mangga dilanjut ya. Iya. Baik, Ya dilanjut ya Pak Garjito tadi alasan yang terakhir bahwa ternyata di dalam Al-Quran sendiri itu banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang wanita ya. Ada surat An-Nisa, ada Maryam, An-Nur, itu Al-Hujurat, Al-Mujadalah, Al-Mumtahanah, Tolak. Semua itu berbicara tentang wanita, betapa khususnya, betapa spesialisnya itu. Itu barangkali jawaban dari saya yang pertama. Kemudian untuk Pak Ahmad ini ya, Sugianto ya, masalah mazhab. Kalau secara definisi ini mazhab ini kan pendapat ya, pendapat ulama. Namun ulamanya ini enggak kaleng-kaleng ya, ulama yang luar biasa pemahamannya gitu kan. Dan ulama yang layak untuk berijtihad gitu, sehingga memiliki dasar untuk menjadi suatu ikutan gitu, misalkan kayak mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i gitu. Itu barangkali jadi sah-sah saja gitu, ikut mazhab yang manapun silahkan saja, itu boleh. Terkait dengan masalah tahlil, misalkan kalau di mazhab Syafi'i ada ya berarti ada masalah, karena itu kan pilihannya hilafiyah ya, bukan sesuatu yang bersifat prinsip gitu. Itu mungkin saya yakin nggak puas nih Pak Sugianto nih. Terima kasih. Jadi boleh aja saya misalkan di satu sisi untuk hal lain, misalkan untuk itu kalau kira-kira ada hukum yang meringankan saya pakai yang hukum Maliki. Kemudian untuk pekerjaan atau untuk hal lain lagi, kalau misalkan dianggap yang di Imam Maliki itu kurang ini, saya bisa pindah ke Hambali, atau sebaliknya ke 4 imam itu saya bisa pindah-pindah seperti itu. Apakah hal itu tidak itu Pak dosa bagi atau gimana tuh kira-kira? Boleh aja. Kalau sepemahaman saya akhirnya mazhab-mazhab itu karena dia ada konteks fikih waktu dan tempat Pak. Contohnya misalkan kenapa
mazhab Hanafi itu lebih daerah-daerah gurun misalkan, dan mazhab Syafi'i misalkan sebagian banyak di kawasan-kawasan yang berbeda gitu. Yang kadang-kala ada yang mazhab yang lebih mempermudah kayak persoalan wudu gitu kan. Jadi tergantung konteks tempat. Kenapa dulu salah satu alasan yang lahirnya mazhab-mazhab itu gitu kan, ijtihad dari para ulama itu. Tapi kalau persoalan tadi Pak Ahmad Sugianto berpikirnya cari yang enaknya, walau alam misal kalau itu mah Pak saya juga nggak bisa jawab. Kan intinya Mungkin dari yang lain Pak bisa nama. Pak, sebagai manusia saya pilih sesuatu yang menguntungkan. Kan begitu prinsip ekonomi, Pak. Karena ini apa pertanyaan Pak Sugianto ini kan sangat mendalam ya Pak ya. Mungkin ya terutama masalah tadi masalah apa tahlilan ya, tahlilan mungkin ini juga di antara kita yang di sini mungkin juga banyak perbedaan Pak. Gitu. Jadi mungkin kalau saya sih kalau saya sih sarankan kita mungkin lebih baik mungkin Pak Imam yang menjelaskan masalah termasuk tadi mazhab ini dan tahlilan itu gitu Pak. Mungkin seperti itu sih. Karena nanti kalau pendapat saya beda dengan pendapat Pak Ahmad beda, mungkin ya imamnya Pak Idan dengan imamnya Pak Sugianto mungkin bisa beda-beda gitu Pak. Terus Pak Sugianto nggak mau ngalah lagi Pak Tapi ya. yang jelas kalau kalau yang jelas kalau di Mekah itu atau di Madinah itu memang di sana itu cara-cara sholat sendiri itu berbeda-beda. Kita orang Indonesia atau orang dari ASEAN lah, itu pasti berbeda dengan cara-caranya dengan orang-orang ya dari Pakistan dan bahkan dari orang Arab itu sendiri gitu Pak. Seperti itu ya. Jadi kita Islam Nusantara gitu ya Pak ya. Enggak, bukan seperti itu juga Pak. Iya Pak. Ya, oke Pak, siap Pak. Saya mengerti mengenai fikih wanita tadi Pak. Itu kan di fikih wanita itu kan diatur semuanya itu bagaimana apa namanya perempuan sholat melihat diri bersama muhrim. Nah ini terus menurut pandangannya gimana fikih wanita itu wanita sebagai pemimpin kita nih Pak, kalau jadi presiden gitu wanita. Nah apakah diperbolehkan Pak dalam Islam wanita jadi seorang presiden? Boleh bantu saya Pak Garjito? Presiden Ya Pak Sugianto, silakan Pak Sugianto. Silakan Pak. Pendapat saya loh, pendapat saya. Silakan Sesuai Pak dengan Sugianto. ajaran guru-guru saya. Ya. Kalau pemimpinnya presiden itu perempuan nggak boleh Pak. Nggak boleh. Di kita mah nggak boleh. Udah tegas saja nggak boleh. Silakan yang pro Mega ya. Tapi dalam sejarah ini ya, maksudnya ya terlepas dari Presiden direktur boleh ya Pak Sugianto? Gimana Pak? Presiden direktur boleh ya? Boleh asal jadi istri Pak Sugianto. Apalagi kalau kerabat itu, kerabat saya boleh deh. Nggak, menurut saya ini relevan Pak. Apakah gimana kita ikut memilih nanti misalkan apa namanya calon kita perempuan tuh kita nggak pilih atau gimana nih di diskusi ini nih Pak? Kalau pikir itu luar biasa. Banyak di kehidupan sehari-hari kita yang kadang-kadang kita kurang memahami. Lagi tomat dulu. Lanjut Pak. Apa Pak Sugi, malah saya ingin bertanya ke Pak Sugi nih terkait dengan tadi Pak Garjito masalah presidennya boleh nggak wanita gitu ya. Kata Pak Sugianto nggak boleh gitu ya. Masalahnya kan kita bukan sebuah negara yang berbasiskan konstitusinya Islam gitu Pak. Kan negara kebangsaan, bahkan Islam berkemajuan itu gagasannya kan sebetulnya itu belum lama. Jadi Islam berkemajuan itu ya hampir sama dengan Islam Nusantara kalau saya perhatikan itu gitu.
jadi Islam yang kontekstual dengan bumi di Nusantara, di Indonesia gitu. Gagasan itu kan nggak ada Pak. Islam berkemajuan itu baru mulai era-era Buya Syafi'i Ma'arif, kemudian Haidar Nasir itu kan. Karena adanya transnasional ini gitu, baik westernisasi maupun arabisasi ini gitu. Itu yang saya pahami sih. Iya, Pak Fatur, berterima kasih saya dibalik ditanya gitu. Gini, Pak Fatur, itu kan kalau presidennya perempuan, saya sebagai laki-laki merasa tersinggung gitu, Pak. Jadi saya dipimpin perempuan, saya nggak mau. Nah, itu secara Ya, aturan saya Ngomong, aja, Pak. memang kalau dalam hukum Islam itu memang belum ada ayat-ayat atau surat wanita itu jadi pemimpin laki-laki. Nah, cuman ini kan kalau di negara ini kan apakah itu bertentangan dengan, kan ada hukum negara, ada hukum Islam. Tapi setidaknya ya mungkin ini kembali ke kita masing-masing juga sih, Pak. Gitu, Pak. Kalau saya sendiri memang secara pribadi juga saya sependapat dengan Pak Sugianto, tapi kan belum tentu dengan yang lain-lain gitu kan. Tentu punya alasan-alasan. Dan ini kan sifatnya politik ya. Politik itu karena saya pernah mengalami ya. Kalau berpihak ke kita setujuin. Kalau berpihak ke orang lain kita tidak setujuin gitu, Pak. Seperti itu biasanya, Pak. Mana yang menguntungkan ya, Pak? Iya, seperti itu, Pak. Iya, Tapi Pak. bukannya kalau itu harus hitam putih, Pak. Kalau itu boleh, kalau enggak gitu. Nah, ini kan dari konteks politik, Pak, bukan konteks agama yang kita bicarakan, Pak. Gitu. Ya, Kalau oke. konteks agama, Pak Gadito, itu kan ada 4 imam besar, 4 madhab. Nah, pilih aja yang menguntungkan mana. Gitu. Pak Wapres gimana Pak Ahmad? Wapresnya perempuan gimana? Mbak Puan. Wapres. Kalau Wapres boleh Pak Sugianto, perempuan. Boleh. Ya lanjut Pak. Oke, lanjut, silakan lanjut ya. Lanjut. Soalnya kalau perdebatan maksudnya pendapat-pendapat kayak gini masih masih kalau saya bilang masih banyak sih. Kita ya ini aja lah, dalam sejarah Indonesia di negara kita aja kan presiden perempuan sudah ada. Terus juga mungkin pimpinan lembaga bapak-bapak ya, entah direktur atau ini, itu kan perempuan juga banyak gitu loh, Pak. Jadi mungkin ya kalau secara konteksnya tidak mengurusi atau tidak memimpin dalam hal ibadah ataupun dalam hal yang sudah diatur secara syariah, kalau menurut saya sih sah-sah aja kalau dia misalkan mimpin kayak tadi Pak Iswandi bilang direktur, ya kan kompetensinya mungkin sebagai direktur dari suatu perusahaan yang memang kompeten gitu loh untuk menjalankan perusahaan ya negara ya, karena memang kita tidak menganut hukum Islam ataupun secara saklek ke syariat Islam ya kan. Dan kalau memang kompetensinya hanya mengurusi itu ya sah-sah aja sih kalau menurut saya ya, buktinya kemarin kan kita dengan mayoritas penduduk Muslim di dunia kan, presiden ketiga, keempat ya, kelima apa? Keempat itu perempuan. Jadi tapi ya itu terjadi kan padahal Pak Idan. Ya. Terpaksa itu mah sebentar, Pak. Iya, terlepas itu pun terpaksa ataupun gimana ya kan di ulama ataupun kiai yang berkompeten lah. Misalkan memang itu haram benar-benar mental ya Pak, terusnya kan dari yang berilmu para ulama, para kiai itu udah lebih vokal lah untuk untuk menentang itu gitu loh. Gitu aja sih, Pak. Oke. Iya, siap. Mungkin ada lagi dari rekan-rekan teman-teman yang lain untuk mengomentari atau berdiskusi kita di sini. Mungkin dari pihak wanita nih, Pak. Dari wanita. Boleh siapa Mbak Brenda, Mbak Sophie, Mbak Mentari. Aman Pak, aman udah. Aman. Tapi Pak Sugianto gimana tuh pemimpinnya tuh nggak nutup aurat, gimana tuh sesuai kewajiban kita ataupun jadi pemimpin gimana tuh? Repot lagi. Oh, repot lagi. Lagi Pak. Tutupin auratnya ya, Sugianto ya. Mungkin izin Pak Fatur sampaikan gitu ya. Sudah komprehensif yang disampaikan Pak Fatur, dan ya mungkin itu juga salah satu pertanda bahwa
bagaimana Islam itu memuliakan wanita, terkait dengan wanita. Lalu yang kedua terkait dengan 4 mazhab di dalam Islam, ada 4 imam. Pak Sugianto bilang ya boleh-boleh saja kita ngambil salah satunya gitu kan. Ya sebetulnya memang kalau izin menurut saya ya tidak masalah juga yang disampaikan Pak Sugianto. Tetapi kalau boleh memang kita memiliki satu pandangan keyakinan yang benar-benar kita jalankan dengan lurus atau dengan baik, misalkan salah satu dari imam tersebut. Karena kebetulan imam tersebut juga saling terkait sebetulnya, ada guru, ada muridnya kan gitu ya. Jadi istilahnya sebetulnya tidak saling berseberangan intinya. Tetapi sebetulnya juga ada kondisional tertentu yang kita bisa saling memahami adanya dari mazhab-mazhab tersebut. Karena tentu tadi sudah disampaikan juga Pak Fatur, ada memang kondisional yang pada saat lahirnya mazhab-mazhab tersebut mendasari adanya fatwa tersebut gitu ya. Mungkin kalau orang luar melihat ada Islam sholat gitu ya, itu orang nggak ngelihat banyak perbedaan, lebih banyak persamaannya. Nah, cuman mungkin kita karena sudah ada di dalam atau mungkin kita fokus pada sesuatu, jadi kayak yang kita lihat banyak di perbedaannya. Padahal mazhab tersebut juga banyak banget persamaannya. Mungkin itu izin Bapak Ibu sekalian, Pak Imam, dan juga mungkin perlu dicatat Pak Sugianto. Oh siap. Ya, mungkin ada itu juga yang bisa kita jadikan rujukan Pak imamnya, ada Pak Imam Muhtadi, kita jadikan rujukan. Mungkin itu yang lupakan Pak Sugianto tuh. Pak Sugianto. Silakan kalau yang lain, silakan kalau yang lain. Ada ini Bu, Ibu Nur ada ini di ada. di partisipan. Coba GTM ya, gerakan tutup mulut. Gimana Pak Idan? Ya, masih ada yang lain mungkin silakan. kalau Cukup, sudah Pak. tidak ada dari gimana? Cukup? Ya, Cukup mungkin Pak. Ya. Oh, baik, terima kasih. Mungkin kalau sudah tidak ada dari rekan-rekan yang lain untuk diskusi ataupun berkomentar, kami akhiri dari kelompok 3. Terima kasih atas atensinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya serahkan ke Pak Imam untuk closing note-nya. Gimana ini pendapat kita yang agak gimana-gimana, soalnya isu dari dulu tuh isu sensitif itu Pak, kalau saya bilang sih antar mazhab itu ya kan. Nah gimana kita nih arahannya untuk menyingkapinya seperti apa gitu. Ini namanya very koloso ya. Memang kalau yang rempet-rempet itu bahan diskusi menarik. Ngeri gitu. Juga Pak soalnya Pak. Ini rempet-rempet ya. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah ya. Saya kira ini diskusi kita sangat hidup sekali luar. Memang dalam ijtihad ya. Kan periode Islam itu kan ada beberapa periode kan. Pertama kali periode kerasulan yaitu zaman era Muhammad kan. Dia sendirian awalnya itu. Sendirian disampaikan kepada Khadijah istrinya meyakini kan terus berkembang ada pamannya pun juga awalnya tidak mengakui kan itu loh. Nah, itu periode kerasulan, periode kenabian ya kan. Nah, periode kedua itu ya periode Khulafaur Rasyidin. Di periode kenabian ya Pak Ahmad Sugianto orang tidak ada perbedaan pendapat karena ada orang tempat bertanya langsung gitu loh. Bertanya langsung kepada Rasulullah gitu. Misalnya Aisyah mengatakan solu kamar wa'ita usolli, sholatlah sebagaimana Rasul aku itu sholat gitu loh. Jadi sholat itu ya seperti Rasul Muhammad yang kita lihat. Nah, kemudian di periode kedua itu periode Khulafaur Rasyidin, ya kan? Itu dari mulai Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, ya kan? Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Rujukannya hampir masih 100% benar.
ya kan? Orang tidak istihad lagi, karena apa? Ada yang ditanya. Ditanya pertama misalnya periode Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu seorang sahabat yang sangat luar biasa, ya kan? Sahabat luar biasa. Abu Bakar Siddiq itu punya anak namanya Aisyah kan? Itu dinikahi oleh Nabi Muhammad, oleh Muhammad SAW. Ya kan? Periode kedua memang, nah di sini mulai di era Umar bin Khattab timbul sekali beberapa perbedaan. Anda lihat, nah untuk mengungkapkan dan membetulkan beberapa perbedaan ini adalah sebaiknya kita sering ikut majelis ilmu ya, majelis pengajian, majelis ilmu. Nah ini juga majelis kita, majelis diskusi gitulah, berdiskusi. Awalnya kan kita lihat Umar bin Khattab itu seorang yang sangat tegas, kejam, pembunuh. Umar bin Khattab kan. Tapi lama-lama juga naluri kemanusiaannya muncul. Dia sering mendengarkan majelis, dia tanya ke orang yang ikut majelis, lama-lama jadi ke dalam ikut majelis. Kita lihat ternyata Allah memilih dia, ya kan? Dia akhirnya apa? Umar bin Khattab sangat mencintai Allah dan Allah sangat mencintai dia. Maka Allah angkat derajatnya dia sebagai Khulafaur Rasyidin. Ya itulah, sebagai Khulafaur Rasyidin. Kalau Allah berkehendak itu nggak ada yang tidak mungkin. Ya kan? Inna arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Aku Allah, aku cukup mengatakan jadi, maka jadilah. Dulu tuh di Cirebon itu ya, di Cirebon mungkin tempatnya Ahmad Sugianto, di Cirebon apa ya? Ya, bukan ya. Cikampek, Pak. Oh, Cikampek, Pak, Cirebon. Cirebon itu dulu ada di pesantren Buntet, Cirebon tuh ya. Buntet itu pesantren sangat mati orang sekali. Orang Jawa Barat semua mengenal pesantren Buntet tuh. Dulu ada kiai, ya kan, sakit tidak sadarkan diri beberapa bulan, ya kan, bangun ketika sadarkan diri, nah, berbahasa Jerman, bahasa apa aja dia bisa. Itu artinya apa? Dia mendapat sifat ma'onah, terpilih oleh Allah, ya kan, memiliki kelebihan itu. Boleh-boleh aja kalau Allah berkehendak. Jadi mengukur ilmu Allah tidak boleh dengan mengukur ukurannya ilmu manusia, kira-kira gitu ya. Mengukur zat Allah nggak boleh dengan zat manusia, karena zat dan yang S2 hari ini belajar ya tidak perlu berpikir wah nanti Pak Sugianto mau jadi apa, ya, Pak Aman itu misalnya Karito mau jadi apa, Pak Iswari jadi apa. Kita serahkan semuanya pada Allah. Di surat Al-Mujadalah 5:11 Allah mengatakan yarfa'illahu ladina amanu min ladina utul ilma darajah, ya. Allah akan meninggikan beberapa derajat orang-orang yang berniat, bertekad menuntut ilmu pengetahuan. Jadi tonggak pemikiran fikih siasah, fikih ilmu politik itu zaman Umar bin Khattab gitu loh. Tonggak pemikiran bagaimana kearifan, kesantunan, kebijakan, ya kan, orang tuh saling menghargai, saling empati. Itu di era sangat bijak. Tapi era revolusi keilmuan ya, berdirinya bank misalnya, nah, sekarang masih ada bank yang didirikan oleh Utsman bin Affan, masih ada banknya, Baitul Mal itu namanya itu di era keilmuan itu bagaimana ilmu, karena kita lihat Mas Utsman bin Affan itu sangat cerdas sekali, ya, sangat cerdas, ilmunya melebihi di atas rata-rata orang, itulah, ya. Anda kita bayangkan ya periode keilmuan ini ditentukan Baitul Mal, ya, Baitul Mal kan itu ilmu ekonomi Islam perbankan itu pasti di era Utsman bin Affan. Dan yang paling sampai hari ini karya dia tidak bisa kita tinggalkan adalah apa? Mushaf Al-Quran. Al-Quran yang ditulis ketika Muhammad dapat wahyu di pohon kurma, di pelepah kurma, di batu, dikumpulkan sama Utsman bin Affan. Tokan dari 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat. Itu nggak gampang Pak Ahmad Sugianto kalau nggak cerdas, jujur aja ya. Nggak cerdas gitu loh. Bahkan dia sampai menghitung berapa jumlah hurufnya. Lengkap sekali di era Utsman bin Affan. Nah, dan yang berikutnya di era Ali bin Abi Thalib. Ali bin itu ahli strategi, karena Islam sudah berkembang kemana-mana, sudah berkembang ke Maroko, bahkan ke Andalusia, misalnya Spanyol ya, itu disebutnya di era Ali bin Abi Thalib. Beberapa dokumen mengatakan
utusan Ali bin Abi Thalib ke Indonesia itu di era itu sebetulnya Islam Indonesia itu di era Ali bin Abi Thalib. Nah, ini kira-kira kalau kita bikin fase zaman periode kolaborasi sampai ke Rasulullah itu antara 30-10 tahun lah. Nah, setelah itu ada era lagi, era tabiin tabiat, kan tabiin era orang-orang yang mencari itu, mencari era kewalian ya, kewalian setelah itu kan, periode kewalian. Muncullah periode kewalian. Nah, setelah itu era tabiin itu bahasa tadi muncul para mazhab itu kira-kira periodenya ratusan tahun, Pak. Ketika 150 sampai 200 tahun, orang kan nggak nanya ke Rasulullah bagaimana sholat gitu loh. Orang nggak nanya ke Rasulullah, ya kan? Bagaimana sholat, orang tidak bertanya langsung ke Rasulullah. Orang tidak bertanya langsung ke Abu Bakar, kan sudah nggak ada semua. Orang tidak bertanya ke Utsman, orang tidak bertanya ke Ali bin Abi Thalib. Maka orang melakukan ijtihad. Orang melakukan istihad. Istihad itu jangan lupa Bapak Ibu sekalian, kedua, kalau salah nilainya 1. Jadi dua-duanya dapat pahala. Jadi tadi Pak Sugianto mengatakan saya ikut Maliki, apa Hambali, apa Syafi'i, semuanya boleh. Dapat pahala semuanya. Kalau keyakinan kita benar, kita dapat pahala 2. Kalau salah dapat pahala 1. Maka jujur aja ya, di Indonesia ini sholat kita tuh ikut-ikut, nyampur imam kok Pak. Taruh contoh, ya. Kenapa kalau tarawih kita pakai Imam Maliki yang 11, bukan Syafi'i yang 23, kira-kira gitu. Kadang-kadang dicampur, udah 11 pakai kunut kan Imam Syafi'i, kira-kira gitu. Ya kan, ya nggak apa-apa, itu boleh-boleh aja. Nah memang di periode ini berbeda-beda, kan istilahnya berbeda-beda, ada yang beristihad, ya kan? Itu Maliki misalnya, yaitu dari Afrika, Maroko, Afrika Utara. Ada yang beristihad di daerah Persia itu Iran, Irak, batas Turki, ya kan? Ada beristihad di kawasan Sungai Nil, misalnya di Sungai Nil itu Imam Syafi'i, ya Imam Syafi'i itu maka contoh ketika dia berada di Mekah, bersentuhan laki-laki dan perempuan itu tidak batal kata Imam Syafi'i. Kenapa nggak batal? Karena di Mekah itu air sulit, gitu sulit. Jadi begitu Imam Syafi'i terus dalam sebuah muhibah dia pergi ke Mesir, di sana ada Sungai Nil yang sangat besar kan, dia bilang sentuhan harus dulu lagi. Di sana tidak ada masalah, Pak. Mesir itu nggak ada masalah air gitu loh. Masalah air. Tapi intinya sama, bersentuhan. Membatalkan sholat adalah bersentuhan laki-laki dan perempuan. Nah, sentuhan ini berbeda. Kalau menurut Syafi'i ya Noel sentuhan gitu loh. Tapi intinya sama sentuhan gitu loh. Nah, ini periode ini. Jadi menurut Muhammadiyah ya, tidak mengenal Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Maliki dan Hambali, Pak. Kalau NU kan kebanyakan Syafi'i ya. Silahkan menurut istihad Anda yang paling baik, itulah yang paling benar. Hati nurani Anda. Kira-kira gitu loh. Jadi Muhammadiyah semuanya mengatakan boleh silakan semuanya. Yang menurut pikiran kita paling benar yang mana? Hati nurani kita. Oke ya. Kemudian tadi soal tahlil ya, saya ingat betul Pak. Soal tahlil itu juga soal fikih siasa, fikih politik. Saya ingat ya. Dan 4 ya. Saya mengkampanyekan tokoh Muhammadiyah Amin Rais jadi presiden. Subhanallah Pak, ini jadi propaganda politik. Bapak Ibu sekalian yang dihormati Allah, apakah Bapak Ibu kalau ada kerabat yang meninggal 3 hari, 7 hari, iya. Besok Amin Rais jadi presiden, Bapak lagi tahlil tangkap polisi. Karena Amin Rais itu Muhammadiyah anti tahlil. Itu begitu Pak. Bodoh-bodoh tidak milih Amin Rais, Pak. Gitu. Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang meninggal itu diadain, ya kan? Nah, besok kalau orang tua Anda masuk ke liang lahat, diadain tangkap polisi. Dan katanya begitu. Itu terus sekali Pak, itu kental sekali itu loh. Jadi, Muhammadiyah tidak menentang tahlil loh sekalian ya. Bahkan ini jujur aja nih tokoh Muhammadiyah yang baru-baru ini meninggal, Buya Syafi'i Ma'arif ya. Itu diadakan tahlilan keluarga besar NU, nggak apa-apa wujud penghormatan. Jadi Gus Yakut itu rutin dah selama 7 hari dia melakukan tahlilan menghormati guru bangsa, yaitu Buya Syafi'i Ma'arif. Ya.
Kalau di Muhammadiyah ada istilahnya bukan tahlil, istilahnya takjiah 7 hari virtual, ngaji apa saja gitu loh. Intinya gini, Al-Quran itu saya bilang tadi dari awal itu yang Utsmani ya, Utsman bin Affan itu, Al-Quran itu Nabi pernah mengatakan, man qaro aharfan fi kitabullah falahu hasanah. Barang siapa membaca satu saja huruf Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Subhanallah ya. Bagaimana kalau 6.666 ayat kita baca, kira-kira gitu. Kebaikan seperti apa yang kita peroleh. Nah, tetapi kata Rasulullah, jika kamu tidak bisa membaca semuanya, ya kan, cukuplah kamu membaca surat Al-Kahfi. Orang yang baca surat Al-Kahfi itu diibaratkan sama dengan membaca satu Al-Quran. Kira-kira itu Pak. Sama dengan, Al-Kahfi itu kira ringkasan lah. Ringkasan dari satu Al-Quran. Ada lagi, kalau Anda membaca surat Yasin, Anda sudah membaca 3/4 Al-Quran. Kira-kira itu Pak. Tapi jangan lantas Yasin mulu, lainnya nggak dibaca-baca. Kira-kira gitu. 3/4 berarti kalau 2 kali Yasin, 2 kali hatam. Nggak bisa deh. Tapi ibarat paling seperti itu Pak. Jika tidak Yasin tidak bisa Al-Mulk. Misalnya. Jika tidak bisa juga, misalnya Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah inti sari dari semua Al-Quran. Al-Fatihah. Makanya apapun dalam setiap kegiatan, bacalah Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah pun tidak bisa juga dan tidak sempat kita membacanya, cukuplah kita membaca Bismillah, Pak. Karena itu adalah pembuka. Jadi kalau ibarat tesis itu, ya, Bismillah itu judulnya, Pak. Kira-kira Bismillah itu judulnya. Al-Fatihah itu abstrak, kira-kira itu, Pak. Abstrak. Kira-kira gitulah. Yasin itu apa namanya proposal, kira-kira gitu. Jawaban itu proposal. Kalau 1 sampai bab 3, kira-kira gitu. Al-Mulk itu bab 4 lah. Kalau ibarat ya Pak ya, bukan pas. Jadi intinya kita membaca, gitulah, membaca ya, membaca. Jadi tidak dipersoalkan. Nah, kenapa memang di kalangan Muhammadiyah bukan melarang ya, tidak lazim orang kita membaca tahlil ya. Karena apa? Karena sebenarnya bukan tahlilnya Pak. Nah, ini Sugianto ya. 3 hari, 7 hari, 40 hari itu kami meyakini orang-orang Muhammadiyah itu adalah tradisi NU. Bukan tradisi Hindu, Pak. Hindu. Jadi dulu zaman Wali Songo itu, Jalan Wali Songo ya, termasuk diikuti oleh Sunan Gunung Jati, Sunan Derajat, ya kan, Sunan Giri, Sunan apa namanya, banyak sekali lah ya. Sunan-sunan yang lain ya, Sunan Bonang misalnya. Itu memang dulu Hindu. Tradisi Hindu 137. Nah, Waliullah datang, Wali Songo datang, mereka ikut di situ. Yuk daripada misalnya 7 hari kita ngaji, gitulah. Kita ngaji. Yuk kita ngaji. Kalau Anda nggak bisa Quran semuanya, cukup baca lah. Anda sudah baca 3/4 Al-Quran lah, kira-kira begitu. Nah, intinya begitu ya. Kemudian itu menjadi membudaya sampai hari ini dilaksanakan. Dan kalau kita di Timur Tengah, negara manapun nggak ada Pak, 7 hari, 40 hari nggak ada. Cuma ada di Indonesia itu loh. Sama dengan kita sebutan haji Pak. Haji itu hanya untuk bangsa Melayu. Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei. Itu haji. Negara lain nggak ada haji tuh. Nggak ada haji. Ya. Kira-kira gitu, itu tradisi. Karena apa? Kebudayaan. Budi dan daya. Budi itu baik, daya itu energi. Energi yang melahirkan sebuah kebaikan. Tahlil itu silakan monggo ya. Yang kita tentang itu adalah kalau kita tidak tahlilan, misalnya ya tahlilan, orang tua kita nggak dapat pahala. Nah itu nggak boleh Pak, ya kan. Yang kita tentang itu misalnya apa? Ketika dia orang tua atau kerabat kita yang meninggal masih hidup, kita pelit Pak, pelit banget itu. Koret cap jahe, ya, begitu. Jujur aja, begitu ada keluarga orang tua meninggal, potong kambing, potong sapi, nah kira-kira ini yang kita tentang. Ini orang mengada-adakan, itu soal tahlil ya. Dan soal tadi soal Pak Ahmad Garis soal fikih wanita misalnya ya, fikih wanita. Kita lihat ya, ada soal fikih wanita itu. Sejak Nabi Muhammad lahir ya, dan tidak dalam Quran itu isinya gender semua Pak.
Gender itu adalah kesetaraan laki-laki dan perempuan. Gender. Misalnya apa? Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, ikhwan, akhwat. So kita dengar itu kan, ya para kaum muslimin, muslimat, muslim, mukminin, mukminat, ikhwan, akhwat itu gender, Pak. Menghormati gitu loh. Ibu-ibu dan bapak-bapak kan kira gitu kan gitu loh. Abang-abang, cing-cing gitu. Itu gender. Gender. Kemudian misalnya tidak hanya itu, sampai kita meninggal pun juga ada apa? Kalau laki-laki, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'anhu. Kalau perempuan, Allahumma gfirlaha warhamha wa'afihi wa'anhu. Itu kesetaraan, Pak. Gender kesetaraan. Kesetaraan. Jadi memang di dalam Islam keberadaan laki-laki dan perempuan itu sama. Setara kita. Ekvalen. Tapi jangan lupa, setara itu tidak berarti sama persis ya Pak ya. Setara. Ada hal yang tidak bisa dipersamakan. Misalnya apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan dalam berumah tangga. Pak. Rumah tangga. Itu kepala keluarga misalnya harus Pak Ahmad Sugianto. Jangan yang lain gitu loh. Harus Pak Idan, harus Pak Ahmad Garjito gitu loh. Harus Mas Faisal, harus Mas Ari, itu kepala keluarga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi sebagian ulama kalau Imam Maliki ya, Maliki misalnya ya, Maliki Hambali ya kan, itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu hanya dua konteks, Pak. Hanya dua konteks. Konteksnya apa? Ibadah dan keluarga, Pak. Ibadah. Misalnya pemimpin sholat ya, nggak boleh sehebat apapun perempuan. Misalnya sehebat apapun perempuan ketemu dengan Pak Ahmad Sugianto, ibu-ibu saja imamnya, ibu kan lebih bagus bacaannya, nggak boleh begitu tuh. Dalam konteks ubudiyah dan dalam konteks nikah, Pak. Nikah itu nggak boleh. Gitu. Tapi kalau Imam Syafi'i ya, misalnya ya, atau Imam tadi Maliki Hambali, dalam konteks fikih siasah, fikih pemerintahan boleh, Pak. Ini betul soal tadi ya. Kebanyakan Maliki itu juga ada di Pakistan, India, Pak, IPB ya. India, Pakistan, Bangladesh misalnya ya, dari IPB. Kenapa di Pakistan? Jelas-jelas, Pak. Republik Islam Pakistan, Pak. Itu jelas Republik Islam Pakistan. Tapi pernah presiden perempuan, Benazir Bhutto, Pak. Itu Republik Islam. Jadi artinya Islam juga soal kepemimpinan politik itu masih debatable ya. Faktanya ada di Pakistan, Republik Rakyat Islam Pakistan, pemimpin presidennya perempuan, Benazir Bhutto. Meskipun Benazir Bhutto itu meninggal ditembak orang, ada paham yang tidak setuju, tapi itu konflik internal Pakistan. Karena apa? Itu dendam antara keluarga Ziaul Haq dengan keluarganya Ali Bhutto. Ali Bhutto itu bapaknya Benazir Bhutto, gitu loh. Ziaul Haq meninggal, dia menuduh yang membunuh keluarga Ziaul Haq adalah keluarga Bhutto. Ali Bhutto kemudian jadi presiden. Ali Bhutto ada yang bunuh. Itu di Pakistan. Diganti oleh anaknya. Nah, anaknya itu Kak Benazir Bhutto. Benazir Bhutto itu karena dianggap, kalau bahasa Indonesia ya, dianggap tidak cakap mencari siapa pembunuh bapaknya dan Ali dan tadi Ziaul Haq, maka dibunuh, Pak. Dibunuh. Sebelumnya berusaha dikudeta oleh tentara Jenderal Musharraf itu sebetulnya. Tapi artinya kita tidak soal itu konflik internal Pakistan, Pak ya. Tapi artinya Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, ada di Pakistan yang mengklaim dirinya Republik Islam Pakistan. Nah, yang tidak ada itu di Kesultanan, Pak. Kesultanan, saya bicara Sabtu lalu bahwa ada perjanjian Hagia Sophia ya, di mana dulu Kemal Atatürk itu menghancurkan kekhalifahan ya, kekhalifahan akhirnya terputus mata rantai kekhalifahan dengan kesultanan di seluruh dunia. Jadi sebagian kekhalifahan itu akan muncul di 2023 walau alam bisawab. Makanya sekalian banyak spanduk menurut saya ini spanduk tidak ilmiah ya. Misalkan apa spanduk tidak ilmiah itu? Kami menentang ide khilafah karena bertentangan dengan NKRI dan Pancasila. NKRI yang mana? Pancasila yang mana? Itu kan
ide. Hilang sekitar UMJ banyak Pak, ada di Cempaka Putih, ada di Pondok Ranji, ada di Rengas, ada di Rempoa gitu. Nah, inilah debatable. Saya khawatirnya justru ini ideologi lain Pak yang menulis itu walau alam bisawab ya. Kita tidak paham dengan sungguh-sungguh gitu loh. Nah, ini nih fikih itu. Jadi di negara manapun pernah ada gitu loh. Nah, kesultanan memang tidak ada Pak. Sultan itu harus laki-laki. Namanya juga sultan gitu loh. Harus laki-laki. Makanya nanti pasca meninggalnya Sultan Hamengkubuwono ke-10 di Jogja, itu menurut saya akan terjadi pakar di Jogja itu boleh berpindah ke perempuan. Karena dua anaknya itu perempuan, gitu loh. Dua anaknya perempuan. Apakah justru ke pemerintahan Jogja itu berpindah ke Paku Alaman misalnya? Karena ke Mataram ada dua. Kita bicara Sabtu lalu. Paku Alaman dan Sultanan. Sultan Hamengkubuwono ke-10. Dia tidak ada terah. Ada adiknya. Sudah meninggal. Dia sudah meninggal. Nah, satu-satunya diganti. Dipindahkan ke menantu. Karena apa? Karena menantunya adalah raja dari kerajaan Johor Malaysia. Gitu loh. Walau sampai kita lihat aja lah. Kita lihat aja. Qadarullahnya, sunatullahnya, Bapak Ibu sekalian masih umurnya lebih panjang ya, sunatullahnya dibanding Sultan Hamengkubuwono ke-10. Tapi menurut saya Jogja akan jadi masalah nanti. Nah, ini soal arjalu wa mun ala nisa. Jadi artinya yuk kita sebagai orang ilmiah, dalam seorang ilmiah ya, jangan terima gelondongan gitu loh, apa adanya. Kita gunakan narasi, kita gunakan diksi, cara kita berpikir gitu loh, berpikir rasional. Ya, jadi berpikir ilmiah itu kan saya sampaikan di awal memiliki 3 indikator. Pertama logis, kedua empiris, 3 realistis kan itu loh. Masuk akal, ya kan? Akal kita menerima, ya kan? Realistis itu sesuai dengan kenyataan, empiris itu perlu pembuktian. Baik, silakan kalau masih ada yang didiskusikan ya. Ahmad Jugianto gimana? Kalau belum puas nggak apa-apa, saya bukan makhluk pemuas kan. Sementara gitu. cukup puas Pak. Gitu. Ada dalil-dalilnya Pak. Dasarnya terima kasih Pak. Jadi kita tuh udah pakai jujur aja pada agama kita. Ini, makanya tadi saya nyebutnya Islam bermaju, Islam berkemajuan, Islam Nusantara, ya kan macam-macam. Sebetulnya dia udah kita nggak sadar Pak menggunakan beberapa mazhab tadi. Taraweh lah, gampangnya taraweh Pak. Kan Maliki yang 11 tuh. Syafi'i 23 kita ikut 11. Tapi Maliki nggak pakai kunut, kita pakai kunut 11-nya. Kira-kira gitu. Benar, 23 benar. Yang salah benar. Yang mana? Yang tidak taraweh, ya kan? Sholat juga sama. Enggak sholat taraweh juga boleh. Boleh, tapi kan maksudnya kalau menyalahkan tadi subuh, kunut boleh nggak? Boleh. Nggak kunut boleh nggak? Boleh. Yang salah yang mana? Yang tidak sholat subuh. Gitu. Iya, Pak. Dua-duanya punya dasar. Dua-duanya punya dasar. Kenapa misalnya teman-teman di kalangan Muhammadiyah tidak menggunakan kunut? Ya kan karena itu ada 2 orang katanya. Nah, Utsman bin Affan pernah melihat Rasulullah itu subuh kunut, gitu loh. Aisyah pernah melihat juga Rasulullah itu kunut subuh-subuhnya. Tapi dia tanya, bedanya tanya, anu itu kunut apa? Kunut nazilah, kata Aisyah, kata Muhammad, gitu loh. Jadi dua-duanya benar. Pendukung Utsman pernah mengatakan, pernah melihat Muhammad itu kunut. Jadi bukan kunutnya yang salah ya, itu debatable biasa gitu loh. Kata ya, jadi itu semuanya berasal dari Rasulullah. Benar sekalian ya. Ini ada hal yang perlu saya sampaikan. Ini dulu kan kita sepakati eksekutif summary ini, belum dikirim dari Pak Ahmad Sugianto. Kita rangkum beberapa pertanyaan dengan jawaban kan. Yang rangkum pertama kirim ke saya. Nanti boleh japri, boleh di grup ya. Kemudian kelompok kedua belum nih. Kelompok ketiga juga sarang sudah ikut juga nih. Lupa ikut Pak, juga, ya? Pak. Alhamdulillah diingetin Pak, terima kasih Pak. Nanti ini bisa berpengaruh Pak, minus Pak, nggak plus. Iya Pak, jadi minus. B minus. Itu ya. Jadi minus semua itu loh. Oke ya, eksekutif summary. Gimana tadi Pak? Gimana tadi pertanyaannya?
membuat eksekutif summary. Summary gini, tadi ada pertanyaan-pertanyaan kan Pak? Nah, Bapak ringkas pertanyaan itu, Bapak ringkas jawabannya. Per kelompok aja Pak. Kelompok 3, kewajibannya menjawab kelompok 3, termasuk answering jawaban dari saya, kira-kira gitu loh Pak. Kelompok 1, kelompok 2 juga sama ya. Oke. Kemudian satu depan kelompok 4 ya. Saya minta satu depan kita sudah ada keputusan offline-nya ya. Untuk yang terakhir ya, Pak. Iya, Pak. Bentuk. Pak. Iya. Pak. Yes. Izin Pak. Kan kita rencanakan apa? Untuk mata kemanen mungkin kita rencana minggu depannya lagi Pak, sekitar tanggal 25 kalau nggak salah hari Sabtu Pak. Itu offline. Maksud bisa nggak di hari yang sama juga? Ikut aja. Ya, saya ikut aja. Yang penting kesepakatan. Ya Pak. Ya. Jadi maksudnya di RCH itu kita offline. Pemanen jam berapa? Pemanen jam berapa? Pemanen kan ya jamnya sama Pak, tetap jam-jam sama juga jamnya Pak. Pemanen pagi, kita sorenya Pak. Nah, boleh. Setelah itu kita kemana ke ya? Ya boleh Pak. Nah, boleh ya. Ya boleh diatur nanti Pak sama Pak. Oke ya, yang penting diamanin Pak. Jadi kita harus kalau nggak offline kita nggak kenal Pak, nggak pernah lebih ini kan. Yes. Baik Bapak sekalian, dirahmati Allah ya. Terima kasih atas empatinya dan mudah-mudahan ini menjadi amal soleh bukan amal salah. Ya. Mudah-mudahan dari kuliah kita saling merangkul bukan saling memukul. Nah, kita saling ngejak bukan saling mengejek ya. Tunjukkan bahwa kita ini kuat, memiliki nilai-nilai keislaman, spiritualitas, terkemuka, modern, dan islami. Baik, sekalian silakan ya kita closing dengan nyanyi ya. Mas Iswandi ya, Maros FMB. Mohon izin boleh dibantu Mbak Mentari. Izin Bapak kebetulan. Ya. Mohon izin. Silakan yang lain mungkin Mbak Tari ya. Mbak Mentari monitor. Halo. Atau mungkin izin Pak Edo. Pak Edo. Tari atau Pak Edo. Demi terangnya sinar sang surya, berjuang mewujudkan insan cerdas, melalui ilmu dan perilaku amanah suci dan mulia, tindakan peraduan untuk hari esok, membentuk perangai yang bijaksana, anak hasrat raih prestasi, menggapai mimpi insan yang sempurna, jejak sang pencerah mengilhami, terus melangkah dengan payung doa, ikhlas juang ekonomi, beri manfaat umat, membangun masyarakat sejahtera. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta, berkarakter mandiri dan tanggap perubahan, maju bersama.